Baik, Assalamualaikum, Shalom, salam nama budaya, salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Gede Rizky Febrian Sugi, selaku Ketua Kelompok 4 Paralel 2. Di sini saya akan menyampaikan mengenai apa saja yang kami lakukan selama magang di Sahabat Layan selama 3 bulan ini. Baik, sebelumnya anggota kelompok kami ada 5. Yang pertama itu saya sendiri, yang kedua yaitu Nur Iza Jamilah, yang ketiga yaitu Tangguh Ranggi Wana Iza, yang keempat Anang Prasetyo, dan yang kelima ada Firda Novitasari. Nah, apa sih alasan kami memilih magang atau internship? Kenapa tidak entrepreneurship atau berwirausaha? Karena yang pertama, dengan magang, kami berasumsi bahwa kami lebih mudah untuk merencanakan semua kegiatan yang akan kami lakukan. Selain itu juga, karena terbatas dengan jarak, yang mana semua halnya dilakukan secara daring, pastinya akan lebih sulit untuk membuat sebuah bisnis baru dan khawatirnya tidak akan survive. Terutama terkendala pada bagian produksi dan pemasaran dari bisnis tersebut. Kami juga ingin mendapatkan pengalaman mengenai bagaimana strategi perusahaan ketika dihadapkan dengan tantangan yang sulit seperti pandemi sekarang ini. Tentunya dibutuhkan inovasi dan adaptasi agar perusahaan tetap survive. Dan terakhir, kami juga ingin mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sebelumnya kami dapat agar bisa berdampak dan bermanfaat kepada UMKM yang ada di sekitar Bogor. Kami pun memutuskan untuk magang di PT Sahabat Layan Indonesia. Kami magang dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2020. PT Sahabat Layan Indonesia merupakan sebuah startup yang bergerak berbasis inovasi, terutama di subsektor bidang perikanan tangkap. Nah, kegiatan utamanya memproduksi inovasi-inovasi berupa alat bantu penangkap ikan dan alat penangkapan ikan yang sangat bermanfaat bagi nelayan. Nah, ini event atau biasa disebut rumpon portable merupakan sebuah inovasi baru dari pengembangan rumpon konvensional. Rumpon portable ini sudah diteliti sejak tahun 2013 dan menggunakan frekuensi suara sehingga dapat menarik ikan-ikan seperti sirip kuning, cakalang, marlin, tenggiri maupun ikan lainnya. Nah, jika dilihat dari secara ekonomis, event ini nelayan yang menggunakan event memiliki keuntungan ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan rumpon konvensional. Nah, berikut merupakan struktur perusahaan dari PT Sahabat Layan Indonesia. Jadi di sini inventornya Ibu Dr. Rosa Yusfiandayani SPI menjabat sekaligus sebagai komisaris dari Sahabat Layan Indonesia. Nah, penasaran kan? Sebenarnya apa sih itu rumpon portable? Nah, oleh karena itu saya akan menampilkan video singkat, video ilustrasi dari rumpon portable yang mana merupakan proyek dari kami juga selama magang ini. Tahukah kalian jika para nelayan memiliki alat bantu penangkap ikan yang disebut sebagai rumpon? Namun, alat ini memiliki banyak kekurangan. Di antaranya, bahannya mahal, sering hilang karena terbawa arus ataupun dicuri nelayan lain, serta bahannya yang dapat menyebabkan limbah dan sampah ekologis di laut. Untuk menjawab solusi penangkapan ikan yang lebih efektif dan ramah lingkungan, Sahabat Nelayan Indonesia mempersembahkan event Electronic Fed atau yang bisa kita sebut sebagai rumpon portable. Nelayan cukup membawa rumpon portable saat melaut. Setelah sampai di daerah penangkapan yang diinginkan, nelayan tinggal menurunkan rumpon portable saja. Nantinya, rumpon akan menghasilkan suara dan ikan akan berkumpul di sekitar rumpon. Setelah ikan berkumpul, nelayan tinggal memancing ataupun mencari ikan tersebut. Gampang bukan? Setelah selesai, rumpon dapat dirapikan kembali dan dibawa pulang. Jangan lupa dicas ya. Rumpon portable membutuhkan setidaknya 8 jam pengecasan untuk kegiatan operasional berikutnya. Mudah bukan? Tunggu apa lagi? Yuk saatnya beralih ke rumpon portable, sebuah inovasi penangkapan ikan efektif yang telah diteliti sejak tahun 2013, menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan mudah digunakan. Event untuk perikanan Indonesia. Baik, sangat menarik kan? Ya, pada intinya, rumpon portable yang merupakan produk unggulan dari Sahabat Layan merupakan sebuah inovasi
yang berusaha agar nelayan bisa menangkap ikan secara lebih efektif dan efisien. Tahukah kalian? Nah, selanjutnya, kami pun ingin mendalami lebih lanjut mengenai kondisi internal dan kondisi eksternal perusahaan dengan membuat matriks SWOT. Nah, dari matriks SWOT ini, kami pun mengerucutkan strategi yang kami lakukan selama 3 bulan, yaitu strategi WO, dengan memperbaiki kelemahan dari perusahaan dan memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karena itu, kami membuat 3 program. Yang pertama itu branding, yang kedua itu direct marketing, dan yang ketiga yaitu webinar. Ini merupakan timeline dari kami, yang mana setiap project itu diawali dengan riset dengan harapan apapun yang kami lakukan itu sudah terencana, terukur, dan terarah. Nah, ini merupakan branding. Apapun branding, kami mengutamakan pada platform Instagram, yang mana pada branding ini kami ingin memperlihatkan rational value dan emotional value dari produk PT Sahabat Layan Indonesia, yang mana produk unggulannya itu rumpun portable. Nah, rational value-nya itu kami ingin memperlihatkan positioning ataupun manfaat dari rumpun portable tersebut. Dan emotional value-nya kami ingin memperlihatkan brand personality, brand story, maupun brand tones dari Sahabat Layan melalui postingan-postingan yang tentunya sangat menarik bagi para followers Instagram Sahabat Layan. Nah, berikut merupakan pencapaian kami selama magang berkaitan dengan branding ataupun Instagram marketing pada Sahabat Layan. Nah, tepat pada tanggal 8 Oktober 2020, bisa dilihat engagement follower Instagram Sahabat Layan itu masih cukup rendah. Setelah 2 bulan berselang, pada tanggal 8 Desember 2020, engagement Instagram Sahabat Layan sudah cukup menaik menjadi followernya 1.165 orang, average like-nya menjadi 44 likes, dan postingannya itu menambah menjadi 104 postingan. Nah, selain melakukan branding, kami juga melakukan direct marketing ke target konsumen dari Sahabat Layan, yaitu para nelayan. Adapun usaha kami untuk direct marketing ini yaitu menggunakan Facebook Ads dengan harapan target konsumen dari Sahabat Nelayan yaitu para nelayan itu bisa lebih mengetahui dan bisa meningkatkan brand awareness dari Sahabat Nelayan Indonesia. Selain itu juga, selain ke target konsumen akhir, kami juga berusaha melakukan pemasaran ke kedinasan dinas perikanan yang bisa menjadi saluran pemasaran dari Sahabat Nelayan. Nah, kami pun sebelumnya mengumpulkan data-data email dari dinas-dinas perikanan di kedaerahan, dan kami pun mengirimkan email blast dengan harapan solusi perikanan tangkap berupa rumpun portable ini bisa diketahui oleh dinas dan bisa disosialisasikan ke para nelayan. Selain itu juga, untuk menjadi wujud edukasi Sahabat Nelayan dan wujud kepedulian Sahabat Nelayan, kami pun melaksanakan webinar dengan harapan para nelayan pun bisa lebih mengetahui potensi perikanan tangkap di Indonesia dan dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan keuntungan yang mereka dapat dari hasil tangkapannya. Adapun webinar kali ini, kami menggunakan tema pentingnya penggunaan teknologi alat bantu penangkapan ikan untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Dan bersyukur juga peserta yang mengikuti webinar itu sudah mencapai 500 orang, bahkan mendekati 600 orang. Dan berasal dari berbagai wilayah, serta berbagai latar belakang, baik dari nelayan, kedinasan, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Nah, pengalaman menarik apa aja sih yang kami dapat selama magang hampir 3 bulan ini? Yang pertama yaitu berkomunikasi melalui daring. Tentunya ini menjadi tantangan yang baru dan butuh menyesuaikan adaptasi yang besar, karena sebelumnya komunikasi itu lebih banyak tatap muka secara langsung. Nah, sekarang itu hampir semua komunikasi itu dilaksanakan secara daring. Walaupun dilaksanakan secara daring, bersyukur juga koordinasi kami bisa berjalan secara efektif dan hal-hal yang kami rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Selain itu juga, tantangan marketing yang tentunya
jauh berbeda dan dibandingkan marketing konvensional berubah menjadi marketing digital, secara digital atau digital marketing. Yang mana kami juga berorientasi pada Instagram marketing, Facebook marketing, dan email marketing yang sudah saya sampaikan tadi. Selain itu juga, kami selaku mahasiswa agribisnis tentunya mendapat insight baru, pengetahuan baru mengenai kelautan dan perikanan, terutama subsektor perikanan tangkap. Selain pengalaman, kami juga mendapatkan pelajaran menarik mengenai bagaimana sebenarnya bisnis itu bekerja. Nah, yang sebelumnya pengetahuan kami yang masih awam, melihat bahwa bisnis itu hanya berorientasi pada keuntungan atau secara finansial saja. Nah, sedangkan yang sebenarnya itu tidak hanya profit atau keuntungan, melainkan bisnis lebih mengutamakan pada benefit atau manfaat, terutama pada bisnis yang berbasis inovasi yang latar belakangi oleh permasalahan di masyarakat. Tentunya inovasi yang diberikan itu harapannya dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti contohnya Pak Yoga, beliau merupakan salah satu nelayan dari kelompok nelayan yang ada di Kepulauan Seribu. Beliau rela mengumpulkan uang dari kelompok nelayan beliau dan istilahnya patungan untuk membeli rumpon portable. Beliau rela dari Kepulauan Seribu naik angkot menuju ke Bogor, tidak mengetahui alamat, tidak menggunakan teknologi terkini seperti Gojek maupun Grab. Beliau rela dari Kepulauan Seribu hanya untuk mendapatkan sebuah inovasi yang bernamakan rumpon portable ini. Nah, dari sana kami mendapatkan pelajaran penting, yaitu kita dalam berbisnis tidak boleh berorientasi pada kepentingan sendiri atau hanya profit saja, melainkan kita juga harus berorientasi pada benefit yang dirasakan oleh masyarakat. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.